masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, pada saat hari ini kita sedang dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, perlu kita ketahui adik-adik sekalian bahwa pada zaman dulu bangsa kita berperang, prajurit-prajurit berperang. Nih, prajurit-prajurit kira-kira seperti ini ya, mereka berperang dur dalam rangka membela bangsa kita Republik Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Boleh ya buka Alkitab masing-masing? Kita buka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, berbicara tentang dosa, itu dosa seperti apa sih? Mungkin ada adik-adik yang bertanya, apa sih dosa itu? Saya nggak ngerti. Nah, adik-adik sekalian perlu ketahui bahwa ketika adik-adik melanggar, misalnya seperti ini, melawanlah orang tua, atau mungkin aku benci sama dia, teman aku yang itu aku benci, itu nggak boleh ya. Adik-adik tidak boleh, karena itu adalah dosa atau pelanggaran ya, yang tidak boleh kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Nah, berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang kemenangan. Nah, saat sore hari ini Kak Silvana mau kasih perumpamaan kepada adik-adik di rumah ya. Bagaimana kalau zaman dulu bangsa prajurit-prajurit ya di bangsa kita melawan penjajah untuk boleh kita menang merebut kemerdekaan. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, tentunya ada Yesus yang sudah menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa. Nah, Kak Silvana mau kasih perumpamaan kita pada saat sore hari ini seperti ini ya adik-adik. Nih, Kak Silvana membuat dalam bentuk cawan. Satu ini adalah tulisan Yesus. Yang satu ini adalah dosa. Dan yang satu ini adalah kita atau saya. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kita mengetahui cara Yesus boleh menebus kita dari dosa, memenangkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat dosa ini hitam ya adik-adik, dosa ini hitam. Nah, kalau dosa itu masuk di dalam kehidupan kita, akan seperti apa hidup kita? Nah, kita ini masih jernih. Nih, terlihat kan? Jernih sekali kehidupan kita, tidak ada dosa. Tetapi ketika dosa masuk di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Wah, berubah hidup kita, tidak lagi jernih adik-adik. Karena apa? Karena ada dosa yang masuk. Semakin banyak dosa masuk, semakin berubah kehidupan kita. Tadinya jernih, sekarang sudah berubah. Semakin lama, semakin seperti dosa itu. Kita semakin serupa loh warnanya seperti dosa. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Kita melihat Kak Silvana memberikan satu perumpamaan di sini. Ada Yesus. Yesus yang juga tanpa dosa sudah datang ke dalam dunia ini menebus kehidupan kita. Nah, apakah dosa boleh masuk? Apakah dosa itu takluk kepada Yesus? Tidak. Nih, adik-adik sekalian boleh lihat. Tidak. Karena Yesus berkuasa. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa. Dosa tidak takluk kepada Yesus. Kita masukin lagi. Tidak ya adik-adik. Siapa yang mau hidup di dalam Yesus? Nah, Kak Silvana mau hidup di dalam Yesus. Kalau kita hidup di dalam Yesus, tentu dosa tidak akan bisa masuk dalam kehidupan kita karena kita seperti Yesus. Nah, ini kalau kita di luar Yesus ya adik-adik, dosa masuk, kita semakin hari semakin bertambah baik, semakin warnanya semakin seperti dosa ini ya adik-adik sekalian. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menjalankan misi dia, menyelamatkan kita dari segala dosa. Datanglah Yesus ke dalam dunia ini. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, adik-adik sekalian boleh lihat. Kita ini yang penuh dengan dosa. Misalnya seperti ini ya.
Wah, warnanya sudah sangat hitam, penuh dengan dosa. Dan apa yang terjadi? Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia membersihkan kita dari segala dosa. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang Yesus lakukan. Yesus membersihkan kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Yesus membebaskan kita. Yesus memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita lihat apa yang terjadi. Kita kembali jernih, bebas dari dosa. Kita kembali dipulihkan, kita kembali diputihkan. Karena apa? Karena Yesus yang sudah datang menebus dosa kita. Nah, adik-adik pasti sudah ngerti ya pada saat sore hari ini bahwa dosa ini tidak akan takluk kepada kita kalau kita di dalam Yesus. Tetapi kalau kita di luar Yesus, maka ketika dosa itu masuk, maka kita akan serupa dengan dosa. Kita akan serupa dengan dunia ini. Tetapi waktu Yesus datang, kita yang tadinya penuh dengan dosa dibasuh oleh darah Yesus sehingga kita menjadi murni kembali. Kita dimerdekakan, kita dimenangkan. Nah, adik-adik sekalian, mungkin saat-saat ini kita dalam kondisi malas, aku nggak mau dengar ibadah online sekolah minggu atau Sabtu ceria, aku lagi malas. Tidak boleh ya adik-adik sekalian. Ketika kita melihat perumpamaan saat ini, bagaimana Yesus sudah menebus kita dari segala dosa, bagaimana Yesus sudah memurnikan kita. Marilah kita mau jadi anak-anak yang senang mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik harus rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita anak-anak yang sudah dimenangkan, yang sudah ditebus dari dosa. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah dibebaskan, kita menjadi laskar Kristus. Kita menjadi laskar Kristus yang sudah bebas, yang senang memuji Tuhan, yang selalu haus akan firman Tuhan. Karena kita tahu, kita yakin dan percaya ketika kita di dalam Yesus, maka dosa itu tidak akan takluk dalam kehidupan kita. Dan walaupun kita mungkin sudah berbuat dosa, Yesus datang memurnikan kehidupan kita sehingga kita kembali murni, kembali jernih, dan kita dimenangkan dari segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Nah, itulah artinya apa? Bahwa firman Tuhan yang kita sudah baca pada hari ini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, ini yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini, adik-adik sekalian. Boleh persiapkan kehidupannya sebelum kita akan selesai ya dalam cerita firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Ayat hafalan kita boleh persiapkan ya di dalam Roma 6 ayat 12 ini. Ya. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Oke, adik-adik sekalian, boleh dihafalkan lagi ya di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12, dan videonya boleh dikirim ke Tante Lina. Puji nama Tuhan, kita akan selesai dalam cerita firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sore hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah adik-adik di rumah semua diberkati lewat firman-Mu, dan kami semua sama-sama menaikkan pujian syukur kami. Kami bersuka cita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tetap terus diingatkan kepada adik-adik sekalian, jangan lupa ya, kalau pergi-pergi kemanapun, pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap semangat belajar online di rumah, terlebih ibadah online juga ya. Tuhan Yesus memberkati.